Oke, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas ya atau diskusi tentang rangkaian dioda. Mungkin di materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang uh, dioda juga ya. Dalam artian di sana adalah karakteristik dioda, kemudian pendekatan dioda, kemudian ada 3 pendekatan dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini kita lanjut dengan rangkaian dioda. Dioda sendiri bisa dimanfaatkan untuk berbagai rangkaian ya. Bisa sebagai rangkaian penyiarah gitu ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai rangkaian gerbang logika, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk rangkaian yang lain seperti clamper, kemudian clamper gitu ya, clamp dan berbagai rangkaian yang lainnya. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan bahas tentang manfaat rangkaian dioda khususnya untuk untuk ini ya, untuk rectifier atau rangkaian penyiarah. Nanti kita bahas rangkaian penyiarah setengah gelombang dan rangkaian penyiarah full gelombang, kemudian rangkaian logika. Sebentar saya tali ke pointernya ya. Oke, ini pointernya. Oke, teman-teman, itu yang akan kita bahas ya. Pertama, dioda itu bisa dimanfaatkan sebagai rangkaian gerbang dasar atau gerbang logika. Ya, gerbang dasar itu ada AND, OR, dan NOT ya gitu ya. Di materi teknik digital mungkin nanti akan dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang rangkaian dioda khususnya untuk OR gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar nanti rangkaian dioda, rangkaian OR, misalkan ini ada input A, katakanlah ini A, ini B, kemudian ada output X, katakanlah, maka ini variasi inputnya ya, kayak gitu. Nah, maka ketika gerbangnya OR, maka dia akan berfungsi ketika inputannya 00, nah ini akan berfungsi di 0, kemudian ini 1, 1, 1. Nah, kemudian ketika sebuah dioda gitu ya, dipasang atau dirangkai dengan seperti ini anggapannya adalah input A, input B, kemudian input A, B itu kita variasikan. 0 itu berarti 0 itu tidak terhubung ya. 0 itu tidak terhubung atau off lah, katakanlah seperti itu. Dan 1 itu terhubung atau on, ini off gitu ya. Kita variasikan, maka output F0 nanti akan berlaku seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, walaupun di dalam pengukuran nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya tidak 01, tapi sesuai dengan nilai inputannya ya. Misalkan ini dikasih 5 volt itu sebagai masukan 1, kemudian 0 itu sebagai masukan 0 volt itu sebagai masukan 0. Nah, kayak gitu. Nah, nanti keluarannya tegangan F0 ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik diodanya. Kalau silikon tentunya dikurangi oleh tegangan dioda. Dalam hal ini adalah 0,7. Jadi keluarannya bisa jadi nanti sekitar 4,3 gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan latihan ya, cobaan. Apa benar kayak gitu hasilnya seperti itu dengan menggunakan EWB salah satunya. Nanti teman-teman bisa memvariasikan ini ya, inputnya pakai 10 volt lah bisa. Ini katakanlah A dan B-nya. Nah, kemudian keluaran V-nya ini berapa. Nanti bisa memenuhi tadi enggak? Memenuhi tabel kebenaran tadi enggak?
AB ini misalkan X, nah kayak gitu. Nanti silahkan bisa teman-teman dicoba. Itu teman-teman satu manfaat dari rangkaian dioda bahwa dia juga bisa difungsikan sebagai rangkaian gerbang logika dasar gitu ya. Nah selama ini mungkin gerbang logika dasar ya bisa langsung pakai IC tertentu, nah kayak gitu. Tapi juga bisa menggunakan dioda. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke rangkaian penyiarah. Oke ya, kita Belum ada, Pak. gimana? Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah rangkaian penyiarah ya atau rectifier. Bahwa rangkaian penyiarah itu berarti rangkaian yang berfungsi menyiarahkan gelombang AC menjadi gelombang DC gitu ya. Kita misalkan gelombang AC itu adalah gelombang sinus ya atau sinusoidal. Biasanya seperti ini digambarkan. Jadi ya, ini bisa V misalkan, ini fungsi T kayak gitu. Nah, ini adalah AC. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan apa? Tegangan DC yang hanya satu searah gitu ya. Nah, ini yang DC misalkan ini P. Nah, gitu. Nah, untuk mendapatkan karakteristik seperti itu kita bisa menggunakan dioda. Nah, maka dioda di sini difungsikan sebagai rangkaian penyiarah di mana ada rangkaian penyiarah setengah gelombang. Nanti hanya bisa melewatkan satu fase positif ya atau setengah gelombangnya saja misalnya kayak gitu. Kemudian gelombang penuh nanti bisa melewatkan seluruh gelombangnya. Nah, nanti gelombang penuh itu sebenarnya bisa pakai 2 dioda misalkan, bisa juga pakai 4 dioda dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin langsung saja kita ke rangkaian penyiarah setengah gelombang. Nanti bisa kita ketahui misalkan ini adalah salah satu bentuk rangkaiannya, maka ini misalkan sumber tegangan ya, AC misalkan kayak gitu, sumber tegangan AC dengan V tertentu ya, V tertentu, ya misalkan bisa 10, bisa 100, bisa kalau PLN berarti 220 volt, nah kayak gitu. Kita lewatkan kepada sebuah dioda kayak gitu. Nah, dioda di sini fungsinya adalah menyearahkan gitu ya, menyearahkan. Misalkan ini dari 220 volt 10 Hz maka pakai penyearah rangkaian di atas ini bentuk gelombangnya kalau setengah gelombang nanti akan menjadi seperti ini. Jadi yang dilewatkan hanya pada siklus positif, misalkan di siklus positif ini, nah maka dia akan terlewat. Nah, tapi ketika siklus negatif, dia apa? Karena reverse ya, dia nggak bisa melewatkan. Maka ini tidak terlewat. Maka yang terlewat hanya bagian ini saja. Yang bisa terlewatkan atau dilewatkan dioda atau melewati dioda. Nah, pendekatan dioda nanti atau V dioda ini bisa dioda ideal ya, maksudnya ideal kan dianggap V nggak ada tegangan dioda atau V diodanya 0 atau mungkin V yang real bahwa kemarin juga sudah dibahas misalkan untuk silikon itu 0,7 atau 0,3 untuk germanium. Perlu dipahami teman-teman bahwa dioda ini hanya menyearahkan. Tapi kalau mau menurunkan misalkan 220 volt kan tegangan 220 volt itu kan terlalu tinggi untuk alat elektronika ya. Misalkan alat elektronika mungkin hanya bekerja 5 volt, 12 volt. Nah, kisaran ini maka untuk mendapatkan tegangan ini tidak langsung dihubungkan kepada dioda. Tapi di sini nanti masih ada trafonya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini dihubungkan trafo dulu. Kayak gitu. Output dari trafo ini baru masuk ke dioda nah kayak gitu. Jadi nanti akan kita bahas di bawah gitu ya teman-teman ya, saya kira.
Ini gambaran untuk setengah gelombang. Nah, ini input sinyalnya. Jadi pada waktu ini setengah gelombang yang pertama dari 0 sampai T per 2 ya, atau setengah gelombang pertama, nah, maka dia pada sisi positif, di mana dia lebih tinggi gitu ya, V-nya ya, lebih positif, maka dia akan bersifat ini berfungsi seperti pada kondisi forward ya, sehingga ini bisa dilewatkan arusnya. Sehingga kalau dilewatkan maka ini nanti akan terjadi, akan pindah. Nah, tapi ketika kondisinya ini tadi ya, analisisnya di sini ternyata sudah ada saat VI ya lebih besar dari 0, berarti ini apa? Diodanya pendekatannya adalah ideal ya. Berarti V diodanya tidak ada atau V diodanya 0. Maka tegangan positif ini dianggap apa? Seperti forward ya, bisa menghubungkan. Maka bisa menghubungkan, maka terjadi siklus pada siklus positif ini, maka V outputnya sama dengan V inputnya. Jadi hanya meneruskan saja bagian yang siklus positif ini. Nah, tapi ketika nanti siklusnya negatif, maka V ininya, V0-nya itu kurang dari 0, maka kalau kurang dari 0 dia nggak bisa melewatkan seperti karakteristik diodanya, maka dia seperti pada kondisi reverse. Pada kondisi reverse maka dia off kayak gitu ya. Maka kalau off dia nggak bisa melewatkan ini siklus negatifnya ini. Nah, maka keluarannya menjadi seperti ini. Sehingga tegangan outputnya menjadi 0. Nah, gitu. Begitu terus gitu ya. Karena waktu ini kan berjalan terus, maka kondisinya nanti akan menjadi seperti ini outputnya. Nah, dan seterusnya ya, sesuai dengan kondisi berjalannya waktu. Nah, kayak gitu. Nah, ini analisis sinyalnya sebenarnya lebih agak lumayan rumit ya, bahwa memang VDC itu ya. Bahwa nanti adalah setengah siklusnya tadi dari V0-nya berapa diintegralkan, di mana V0 ini adalah fungsi dari sinus ya. Nah, berarti V maksimal dikalikan sinusnya, fungsi sinusnya tadi. Karena integral, maka integral sin itu adalah main cos yaitu ya. Kemudian nilainya karena yang diintegralkan cuma T, maka nilai ini bisa dikeluarkan yaitu sebagai nilai konstanta ya. Dikeluarkan masa masuk di sini ya. Maka ini dikeluarkan juga. Ini kan dikeluarkan jadi di sini. Nah, T-nya kan juga tetap. Ini juga dikeluarkan. Sin-nya, sin T dt aja yang diintegralkan. Oh, ini tidak dikeluarkan ya. Sorry. Berarti ini kayak semacam sin WT dt. Nah, hasilnya sin WT dt itu berarti W min cos WT. Nah, kayak gitu. Nah, ini hasilnya dari 0 sampai T, maka ketika nilai ini dimasukkan ya, masukkan T2-nya dimasukkan di sini, kemudian nolnya juga dimasukkan di sini. Nah, maka ini menjadi cos 0 gitu ya. Cos 0 itu 1 ini. Kemudian cos 2pi, cos pi ya, cos 180 ternyata juga cos 180 berapa? Min 1, min sama min berarti 1. Nah, gitu. 1 plus 1, 2. Ini juga dapat 2 pi-nya tadi 2. Jadi saling menghilangkan sehingga dapatnya tinggal V maksimal per pi. Jadi tegangan DC yang dihasilkan nanti adalah apa? 0,318 kali V maksimalnya. Nah, di mana V maksimal itu ini kayak V puncak.
Oh, nggih, ngoten nuwun, Mas. V puncaknya ini ya. Jadi VDC-nya nanti yang dihasilkan adalah 0,3,8 kali V maksimalnya. Oke. Itu teman-teman kurang lebihnya. Nah ini beberapa parameter yang mungkin bisa kita lihat. Nah VDC tadi juga bisa sama dengan V maksimal ya ini. Atau V maksimal dibagi pi, pi-nya tadi ya. Pi itu berarti pi ini 3,14. Nah maka hasilnya adalah ini. Nah, 0,3148 VDC-nya ya. Nah, kemudian tegangan efektif atau VRMS-nya, biasanya VRMS itu lebih kecil daripada V maksimalnya, di sini VRMS-nya ya. Nah, maka apa? Tegangannya adalah VP akar 2 gitu ya. Jadi V puncak gitu ya, dibagi atau V maksimal dibagi dengan akar 2. Nah, itu ya untuk tegangan efektifnya ada beberapa hal. Kemudian kalau frekuensinya berarti tetap ya. Kalau inputan AC itu kan berarti ada frekuensinya. Frekuensi itu menentukan ini ya, kerapatan. Jadi kerapatan gelombang ini itu ditentukan oleh frekuensinya. Nah, maka frekuensi input sama frekuensi output itu tetap tidak berubah kayak gitu ya. Itu terkait dengan frekuensinya, kemudian tegangan keluaran puncak. Nah ini, tegangan puncak VP tadi juga bisa diukur nih. Jadi VP ini, VP out itu sama dengan VP in. Ini untuk dioda ideal. Di mana? Di mana VDC-nya adalah sama dengan 0. Tapi ketika dioda itu tidak ideal ya, dalam artian dioda yang real kayak gitu, sesungguhnya bahwa V out ini adalah V in dikurangi oleh tegangan barirnya dioda. Nah, misalkan kita menggunakan SI, maka adalah 0,7 volt. Kalau menggunakan germanium berarti sekitar 0,3. Itu kalau melalui satu dioda, kayak gitu. Nanti kalau diodanya lebih dari satu, misalkan pas jembatan, maka ya sebanyak dioda yang dilewati itu. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini mungkin ada yang didiskusikan. Gambarannya jelas ya saya kira ya buat teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh ya. Misalkan berapakah V rata-rata ya dari penyearah setengah gelombang berikutnya. Ini digambarkan misalkan ini ada PP ya. Ini ada gelombang, berarti ini adalah di sini adalah VP-nya. Yang ditanya adalah V average-nya. Nah, V average itu kayak V DC-nya tadi. Nah, kayak gitu. Nah, maka di sini VP itu dibagi Pi, gitu ya, 3,14, maka 50 dibagi 3,14, nah, didapatkan apa? 15,9. Nah, lebih seperti itu untuk berbagai soalnya ya, atau latihan soalnya nanti seperti itu. Ditanyakan V average-nya atau VDC-nya. Nah, teman-teman tadi juga sudah saya singgung, ini untuk contoh soal, untuk dioda yang SI ya, atau yang nggak ideal, maka apa? Tadi, di sini tadi ada tegangan diodanya. Nah, tegangan diodanya, maka V output-nya nanti adalah V input dikurangi dengan V diodanya. Nah, kalau V diodanya 0,7 kalau silikon misalkan, atau tegangan barir diodanya 0,7, maka ini ya 0,7. Tapi kalau ideal tadi adalah V output sama dengan V inputnya. Nah, gitu. Saya kira jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk kondisi yang siklus negatif sama, berarti nggak menghubungkan V outputnya sama-sama dengan 0.
Ini mungkin ada beberapa contoh, misalkan kita diminta untuk menggambarkan output tegangan dari masing-masing rectifier ya, untuk dari tegangan input yang diberikan untuk tipe dioda ini ya. Nah, tipe dioda ini berarti dia masuknya adalah silikon. Nah, maka ketika sebuah dioda misalkan diberi tegangan 5 volt AC ya. Nah, diberikan 5 volt AC maksimalnya. Oh ya, ada lagi keterangan tegangan ini VP ya teman-teman. VP berarti 5 volt, tapi kalau VPP puncak to puncak berarti ini sama ini. Jadi menjadi 10 volt berarti. Dengan kondisi seperti ini ditanya Vout-nya di sini berapa. Maka Vout untuk dioda silikon tadi jawabannya adalah V tadi ya, VP atau VP out ya, atau VO atau V out itu sama dengan VP in dikurangi 0,7. Jadi jelas ya, karena silikon maka ini adalah 5 dikurangi 0,7 hasilnya 4,3 volt. Maka kemudian digambar keluarannya di sini adalah seperti ini, 4,7 volt. Nah, gitu. Oke teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dengan cara yang sama ketika ini 100, ya, maka ini juga isinya 100 ya. Nah ini ada salah ya. Berarti ini seharusnya 100 dikurangi 0,7 sehingga hasilnya adalah 99,3 volt. Nah, ini masih sama dengan yang sebelahnya. Kesalahan saya pindah aja kayak gitu, belum saya sesuaikan. Berarti ini seharusnya jawabannya adalah 99,3. Jadi 100 dikurangi 0,7 volt kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada istilah lain lagi ya, kita lanjut, adalah tegangan puncak terbalik atau PIV. PIV ini menunjukkan besarnya puncak tegangan terbalik atau reverse voltage yang dihadapi oleh dioda ketika menyarahkan. Jadi dioda yang bekerja pada kondisi reverse itu punya VIP, gitu ya. VIP ininya. Sehingga sebenarnya VIP ini juga sama dengan VP out juga ya, kayak gitu loh. Karena kondisinya kan hampir sama. Sama dengan Vout. Jadi yang sebenarnya yang naik sama yang turun ini kondisinya hampir sama besarnya. Nah, sehingga besarnya PIV sama dengan VP out-nya. Itu teman-teman. Nah, tadi half wave rectifier ya, HWR itu dengan trafo tadi sudah dibahas di atas. Jadi untuk menurunkan tegangan ininya ya, AC-nya. Jadi kalau dioda itu nggak bisa menurunkan tegangan AC, maka untuk menurunkan tegangannya maka butuh trafo. Trafo ini berarti perbandingan. Kalau ini 10:1 kayak gitu. Misalkan ini keluarannya ini inputnya 120, maka outputnya menjadi 12. Nah, kayak gitu. Kalau 10:1, kalau 2:1 berarti outputnya menjadi 60. Ini yang dikenal dengan rasio ya. Jadi ketika output 60 ini, misalkan katakanlah ini nanti yang akan masuk ke dioda atau output dari trafo 12 ini yang akan masuk ke dioda. Maka di sini nanti bisa dicari tegangannya, di bagian ini juga bisa dicari tegangannya kayak gitu ya. Setelah melewati dioda. Nah, prinsipnya kurang lebih seperti itu ketika menggunakan trafo. Fungsi trafonya digunakan untuk menurunkan tegangannya. Ini beberapa nilai perbandingan ya. Ini sebenarnya rasio tadi aja kayak yang tadi. Kemudian V output
V2 ini adalah keluaran dari trafo yang akan menjadi input dari dioda. Nah, biasanya tegangan di sini dikenal dengan tegangan RMS ya, atau Rodman square. Gitu. Ada tegangan puncak, ada tegangan efektif yang biasanya ini tegangan yang terukur kayak gitu istilahnya. Seperti tadi ya, tegangan efektif, tegangan puncak bisa dihitung dengan rumus yang hampir sama atau sama dengan yang tadi, bahwa akar 2 kayak gitu. Atau kalau dibagi berarti bagi 0,7 ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini contohnya ya, kita diminta untuk menentukan puncak tegangan output dari gambar ya. Nah, dengan rasio trafonya 0,5 atau 2:1. 0,5 berarti 2:1 ya, setengah. Nah, di sini ada AC, tegangan AC 170 volt. Nah, ketika 170 volt di sininya setelah melewati dioda, maka dia menjadi setengahnya, yaitu berapa? 170 dibagi 2 berarti 85 volt gitu ya. 85 volt. 85 volt kemudian melewati dioda silikon gitu. Maka V yang ada di sini menjadi 85 dikurangi 0,7. Nah, maka tegangan output terakhir ya itu adalah 84,3. Nah, gitu. Nah, ini 84,3 yang ada di sini. Nah, kalau yang ini adalah yang ada di sini. Nah, ketika ini nanti rasionya misalkan 10 dibanding 1, maka di sininya menjadi 17 gitu ya. Nah, kayak gitu. Saya kira jelas ya teman-teman ya. Untuk contoh perhitungan di soalnya. Oke teman-teman, itu tadi untuk penyiarah setengah gelombang ya. Nah, kemudian kita lanjut di penyiarah gelombang penuh. Penyiarah gelombang penuh ini ada beberapa model ya. Ada yang pakai trafo CT, kemudian dengan 2 dioda, juga ada yang menggunakan jembatan dengan trafo yang biasa ya, atau juga dengan CT. Secara umum hasilnya penyiaran gelombang penuh ini lebih baik karena dia nanti mampu melewatkan sisi positif menjadi ini ya, dan juga sisi negatif. Jadi dua sisi baik positif maupun negatif bisa dilewatkan. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya ini menghasilkan tegangan DC yang lebih baik. Nah, kayak gitu. Ini contoh ketika menggunakan 4 buah dioda atau yang dikenal dengan penyiarah jembatan ya, karena menggunakan 4 dioda. Model pemasangannya kayak gini. Berarti V out-nya di sini ya. Ini V out atau VO-nya di sini. Nah, gitu. Oke teman-teman, kita lihat. Nah, ini sebenarnya proses penyiarahannya ya dari AC ke DC dari jembatan tadi. Nah, ini P inputnya. Jika melewati dioda, trafo berarti dia diturunkan tegangannya. Nah, maka di siklus yang positif sebenarnya dia lewat sini ya. Nah, lewat sini sebenarnya, lewat sini, ini ke sini ya. Nah, ini kan ke sini. Nah, kayak gitu. Arusnya. Tapi di sini digambarkan dari negatif dulu ya. Dari negatif dulu. Tapi arusnya kurang lebih seperti itu. Ini agak keberbalikan arah arusnya.
Nah, untuk arus yang ini, yang positif ini menghasilkan yang ini. Berarti dia melewatkan satu fase setengah gelombang yang pertama ya, atau siklus positifnya. Dan siklus negatifnya dia juga bisa dilewati, bahwa ketika di sini, maka dia lewat sini ke grounding ya. Grounding dia masuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau dibalik arah arusnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prosesnya, proses penyarahnya, sehingga baik siklus positif maupun negatif dia mampu dilewatkan. Kayak gitu. Ini itu tadi proses penyarahannya kurang lebih. Jadi nanti akan melewati 2 buah dioda ya. Kemudian di sini ada contoh fisiknya ya. Untuk jembatan dioda itu kurang lebih seperti ini untuk contoh fisiknya. Atau mungkin juga pakai masing-masing satu dioda yang disusun cara seperti tadi ya. Disusun seperti ini juga boleh. Jadi ada beberapa alternatif. Nah, ini untuk pembahasan sinyal inputnya. Ini ada gelombang sinusoidal dengan V maksimal ya, dan di siklus positif maupun V maksimal negatif dilewatkan ya. Untuk siklus positif maka dia dilewatkan tadi lewat positif ya, lewat dioda lah kayak gini. Nah, kayak gitu proses arusnya ya. Nah, maka V inputnya akan sama dengan V outputnya sama dengan V input. Ini pendekatan untuk dioda ideal. Dalam artian V diodanya sama dengan 0. Kalau V diodanya silikon nanti nggak ideal, berarti dia akan dikurangi dengan V dioda. Nah, tergantung berapa banyak dioda yang dilewatinya kayak gitu. Nah, ini kalau siklusnya negatif, maka dia lewatnya seperti ini arah arusnya. Nah, gitu. Maka dia juga mampu melewatkan untuk siklus yang negatif ini, menghasilkan ini. Nah, gitu. V outputnya sama dengan V input kalau diodanya dioda ideal. Kalau tidak ideal berarti nanti sesuai dengan dikurangi dengan tegangan diodanya. Ini pembahasan analisis sinyalnya hampir sama dengan tadi, bahwa ada VDC-nya adalah seperti ini, seperti ya, dikalikan V integral V output ya, 0 sampai T dt. Nah, maka setengah T per 2 ya, karena satu bagian integral V maksimal. V maksimal kan berarti ini. Berarti fungsi sinyal itu A sin omega T. Nah, Y sama dengan A sin omega T itu ke sini. Ini apa? Persamaan gelombang yang umum ya. Nah, ini kan apa? Amplitudo, maka amplitudonya adalah V max ini. Nah, kemudian sin omega T. Nah, omega T ini adalah siklusnya ini. 2P berarti keseluruhan ya. Puncak dan lembah gitu. T dt. Nah, diintegralkan dengan cara yang sama tadi. Akhirnya di integral sin itu min cos ya. Maka didapatkan dengan cara yang sama tadi, didapatkan nilai di bawah ini. Jadi V-nya tadi 0,636 dikalikan dengan V maksimalnya itu adalah nilai VDC-nya. Oke teman-teman, itu analisis sinyalnya. Kemudian ini adalah beberapa parameter tentang tegangan penyarah gelombang penuh ya. Bahwa VDC-nya adalah 2 VP ya, dibagi P, 2 puncak ya. Nah, kalau tadi kan hanya ada ini ya, kalau setengah gelombang, maka ini ada 2 puncak. Maka 2 VP dibagikan V,
VRMS-nya sama, saya kira untuk frekuensi keluaran berarti dia V output-nya 2 kali V input-nya, karena lebih rapat tentunya. Nah, kemudian untuk keluaran puncak untuk ideal berarti V output sama dengan V input. Untuk ideal, tak ideal ya. Untuk tak ideal maka biasanya tadi kan ini dikurangi 0,7 karena melewati 2 dioda maka dikurangi 0,4 volt gitu ya. Berarti V outputnya sama dengan V puncak input dikurangi 0,4 volt. Khusus untuk dioda jembatan ya. Mungkin nanti untuk penyarah gelombang penuh yang hanya pakai satu dioda kayak gitu juga beda ya. Rumusnya berarti hanya dikurangi 0,7 volt. Ini kalau pakai trafo, perbandingan trafo pakai rasio tadi. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh soal, misalkan kita diminta untuk menentukan apa ini? Tentukan V rata-rata ya dari penyarah gelombang penuh yang ditunjukkan oleh gambar. Maka ketika ada sumber tegangan ini VP-nya 15 volt gitu ya, VP-nya. Nah, maka V rata-ratanya adalah 2 kali ini 15 volt dibagi pi, berarti 30 dibagi 3,14. Nah, hasilnya nanti kurang lebih 9,55 volt. Nah, kayak gitu ya. Ini contoh soalnya. Nah, ini ketika tadi yang nggak ideal, silikon, maka dia dikurangi 2 kali V diodanya. Nah, kalau V diodanya itu 0,7 kalau silikon, maka di V output dikurangi 14 tadi ya, 1,4 sorry. Kalau germanium berarti ya 0,3 kali 2 atau 0,6. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Caranya sama tadi sudah dijelaskan berapa ya. Nah, kemudian juga ada tegangan puncak terbalik. Nah, ini untuk tegangan puncak terbalik untuk dioda CT ya. Mungkin dioda CT seperti ini. Jadi kalau tadi kan jembatan ya. Kalau CT penyarah gelombang penuh bisa menggunakan model yang seperti ini. Jadi hanya menggunakan 2 dioda, tapi trafonya ini CT, di mana ini ya, groundnya ada di tengah gitu ya. Nah, kemudian nilainya CT ini agak berbeda. Biasanya nilai outputnya nanti dibagi 2 ya. Misalkan rasionya 10:1, ini 100, ini kan harusnya kan 10. Nah, maka di sini 5, sini juga 5. Nah, untuk PIP-nya berarti 2 kali V out ini ya, bersamanya untuk gelombang CT-nya. Nah, 2 ini ya, berarti 2 mungkin gitu ya. Nah, untuk jembatan PIP-nya VP plus 0,7 volt kayak gitu. Untuk tegangan puncak terbaliknya. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Kita diminta untuk menentukan apa ini? VP ya. Dari gambar, kemudian berapa PIV-nya, kemudian PIV-nya jika VRMS-nya adalah 12 volt. Nah, gitu. Jadi katakanlah ini rasionya 10:1 gitu ya. Berarti ini adalah 12 volt RMS. Nah, maka VP tadi adalah apa? Ada formulanya. Berarti 1,44 atau akar 2 tadi ya. Kali VRMS-nya atau kalau dibagi 0,7 tadi, sehingga 12 dikali 1,4, maka hasilnya adalah
17 watt. Kemudian V out-nya adalah VP min 1,4 tadinya. Volt. Maka 17 dikurangi 1,4 adalah 15,6 volt. Kemudian sesuai formula tadi, PIV-nya adalah VP plus 0,7, di mana VP-nya adalah 15,6 plus 0,7 maka 16,3. Nah, itu beberapa contoh kasus ya. Saya kira itu teman-teman untuk penjelasannya. Nah, nanti teman-teman ini ya, tugasnya mengerjakan soal 1 dan soal 1 ini diminta untuk menentukan puncak ya, sama PIV-nya. Kemudian soal 2 ini teman-teman diminta untuk menentukan PIV ratingnya berapa gitu. Saya kira sesuai contoh tadi bisa gitu. Selain itu nanti teman-teman mengerjakan modul ya, atau percobaan menggunakan simulasi, boleh pakai EWB atau mungkin pakai software yang lain untuk mengetahui karakteristik hasil gelombang secara praktikum itu seperti apa, atau secara percobaan itu seperti apa. Untuk modulnya sudah saya share di e-learning. Saya kira itu teman-teman, silahkan kalau ada yang ditanyakan atau pertanyaan bisa kita diskusikan gitu ya. Silahkan teman-teman. Untuk pengumpulannya sendiri gimana Pak? Untuk pengumpulan nanti maksimal jam 12 ya.